Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah kasus Pak Guru yang banyak netizen mengatakan ini adalah kasus tertolol di Indonesia di bulan Maret ini. Karena ada seorang videographer atau orang industri kreatif bernama Amsal Sitepu dari Kabupaten Karo ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi. Udah dengar berita kronologinya Pak Guru? Saya bacakan sedikit kronologinya ya. Jadi pada 2019 sampai 2022 akibat pandemi Covid, Amsal Sitopu ini sebelumnya adalah videographer untuk wedding. Tapi karena Covid, dia ngirim proposal ke banyak desa di di Kabupaten Karo dan adalah 20 desa yang nyaut dan disepakati adalah anggaran sebesar 30 juta rupiah. Namun bertahun-tahun berlalu, akhirnya tahun 2025 dia dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap markup biaya. Dari situ dulu Pak Guru tanggapannya. Iya, itu juga yang saya bingung tuh ya. Saya tuh bukan tukang hukum gitu. Cuman saya tuh bingung dalam hal si Kang Amsal itu adalah seorang videographer. Dia ngajuin proposal ke desa, minta duit 30 juta rupiah untuk dibikinin video begini dan begitu. Kemudian disetujui. Nah, belakangan kata jaksa dan teman-teman harusnya biayanya bukan 30 juta tapi 0 rupiah. Enggak, tapi 22 juta karena ongkos-ongkos videografinya dibayar tapi editor dan lain-lainnya itu nol. Nah, jadi harusnya tuh 22 juta bukan 30 juta. Saya tuh dari keterangan itu aja mikir, kan dia tuh tukang dagang mendagangkan jasanya. Saya bisa bikin video untuk ini 30 juta bisa nggak? Ya sebagai dia menawarkan, ya bolehlah dia mau 60 juta, mau 100 juta juga boleh. Nah, nanti urusan diterima atau enggaknya itu urusan desa. Misalkan saya di di endorse. Misalkan ya sama Adidas. Pak Guru coba lari 1 kilometer tapi saya bayar 100 juta, mau nggak? Oh, nggak mau, saya maunya 1 miliar. Terus dia setuju, itu markup bukan? Ya bukan lah. Karena itu negosiasi harga di awal ya? Ya, lagian dia punya hak untuk menentukan harga. Dan desa juga. Makanya ini kenapa yang oleh jaksa dituntut itu adalah harusnya 20 sekian juta, tidak sampai 30 karena anggaran ngedit itu harusnya 0. Ini kamu malah nulisin segini. Ini harusnya segini lah. Ini saya tuh yakin, ini menurut keyakinan saya, jaksanya tuh korup dan jaksanya tuh bagian dari mafia hukum. Saya mah yakin, tapi nggak bisa membuktikan gitu ya. Saya mah cuman yakinnya kayak gitu. Jadi harus dicek. Apalagi ada keterangan-keterangan bahwa si jaksa itu melakukan ancaman-ancaman terhadap tersangka untuk diam, untuk nggak ngapa-ngapain, untuk tidak bersuara. Nah, ini tuh khas. Jadi daripada kita melanjutkan kasus Pak Sitepu, mendingan kita pindah selidiki jaksanya. Atau bahkan si kepala desanya juga pada akhirnya nggak ada tuh yang jadi tersangka. Kan orang luar yang jadi tersangka itu sebenarnya aneh nggak sih? Kayak misalkan nih, tadi kan Pak Guru analoginya ke endorse, analoginya ke ini deh. Misalkan Guru Gembul diundang seminar oleh sebuah desa, terus saya ngasih harga sekian, misalkan ngasih harga 500.000. Terus mereka sepakati, terus kata mereka, lah kan ngomong doang kok harganya 500.000 gitu. Iya kayak tapi gitu lagi. Kau dianggap markup gitu. Dianggap tersangka kan orang luar maksudnya. Iya, ini tuh kecurigaan saya pribadinya ya. Memang korupsinya tuh ada, tapi dia tuh harus dilimpahkan kesalahannya tuh pada pihak lain. Karena gini, yang kalau kita kerjasama dengan pemerintah, birokrat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu tuh seringkali kita tuh ditawari untuk korupsi atau menjadi bagian dari korupsi. Saya tuh pernah beberapa kali yang gini, misalkan ya, dulu waktu dirimu belum kerja sama saya tuh diundang sama institusi negeri lah, ya, dari bagian dari pemerintah dan pencetak pemerintah gitu ya. Pak, mau nggak bicara di sini? Oh, ya boleh lah. Tapi saya belum berpengalaman, belum apa gitu. Jadi dulu tuh masih jadi YouTuber awal-awal gitu. Ya nggak apa-apa, soalnya Bapak kan kritis juga lumayan ini. Ya udah, saya terima gitu ya. Berapa? Dulu dia yang nawar ya.
1,5 juta, mau nggak Bapak dikasih 1,5 juta? Ada dekat, kata saya tuh dekat jaraknya dengan rumah saya tuh dekat. Oke. Berarti di area Majalengka lah ya. Ya itulah, dekat lah. Oke, ya dekat. 1,5 juta lumayan buat saya sebagai pembicara awal gitu. Pas 1,5 juta di deal, pas mau dikirim si uangnya tuh pas sudah selesai gitu ya, dikirim, Pak, tapi nanti kwitansinya ditulisnya 3 juta aja ya Pak. Atau kalau Bapak mau nulis lebih juga nggak apa-apa. Atau nggak apa-apa lah Bapak misalkan jangan 1,5 juta, 5 juta juga nggak apa-apa, nanti kami bayar. Tapi nanti kwitansinya mohon segini ya, gitu tah. Nah mungkin kasus si Bapak itu tuh kayak gitu. Dan udah banyak saksi kalau urusannya dengan birokrat, dengan pemerintahan itu kacaunya kayak gitu. Kejadian yang lain, saya juga diundang oleh pemerintah untuk nulisin apa sejarah gitu, kita bikin seminar dan sebagainya. Seminar harusnya 1 hari, ini hanya setengah hari, seremonial, terlalu banyak makan, terlalu banyak ngobrol dan sebagainya. Kemudian saya berbicara hanya 10 menit. 10 menit, tapi dibayarnya Rp800.000. Bicara 10 menit dibayar Rp800.000. Ternyata Rp800.000 itu nggak utuh. Karena yang aslinya itu lebih besar di kwitansinya tuh. Nah, mungkin si orang desa, si orang birokrat dan sebagainya itu mungkin dia tuh ketahuan ada markup di situ. Nah, dia di proposalnya segini, misalkan yang 22 juta itu, misalkan dia bilangnya 22 tapi keluarnya 30, mungkin ketahuan itu. Makanya mereka tuh butuh korban. Nah, korbannya itu adalah ya si videografer ini, karena nggak masuk akal juga kalau misalkan dia dipidana karena kasus ini. Dia kan orang luar. Dan saya tuh nggak mengeneralisir semua pemerintahan kayak gitu, karena saya juga sering diundang sama pemerintah gitu ya, bayar sekian dan kwitansinya juga sama gitu. Ada ya yang seperti itu juga ada. Cuman banyak juga saya ngalamin kasus di mana saya tuh diharuskan tanda tangan kwitansi yang jauh lebih besar daripada angka yang saya terima. Gitu. Dan sialnya tuh itu kita di infonya setelah acara ya. Kalau sebelum acara mungkin ditolak. Iya, setelah acara, kejadiannya tuh setelah acara gitu. Bahkan saya tuh pernah 3 hari ditagihin terus. Apa? Jadi akhirnya gini, dalam kasus yang lain ya, Pak, Bapak kan udah dibayar segini ya, iya. Kwitansinya juga sesuai harapan Bapak kan, tidak berkurang gitu, tidak lebih gitu kan. Kan saya tuh nuntut gitu ya, nuntut supaya kwitansi dan pembayaran itu harus persis sama gitu. Oke, itu teh 3 hari saya tuh ditagihin terus. Pak, saya minta jatahnya tuh Pak. Dari ini kan saya yang ngundang Bapak ke sini gitu. Monyet Jadi juga jadi ketika si kwitansinya tuh sama, tetap aja dia tuh minta jatah gitu. Ini kan soal pelaporan segala rupa lah. Tapi ngomongin soal keputusan korupsi ya, ini untuk orang-orang yang lebih tahu soal hukum. Kasus-kasus terdahulu kayak kasus Tom Lembong atau kasus Nadiem Makarim, kan itu dianggap adalah keputusannya merugikan negara. Untuk kasus Nadiem Makarim, dia tuh kan dianggap markup biaya laptop itu kan, biaya Chromebook itu. Nah, yang ditetapkan tersangka adalah si yang membuat kebijakan, yang memutuskan kebijakan. Perusahaan Chromebooknya emang nggak tahu apakah tersangka atau enggak. Untuk di kasus ini, kan yang memutuskan menyepakati itu kan si kepala desanya. Tapi yang ditangkap malah beda orang. Apakah karena seperti biasa orang kecil jadi akhirnya ditangkap? Ya, enggak, kasus gini nih, kasus pengalihan tersangka dan kasus pengalihan tertuduh itu tuh sering di Indonesia tuh sering sekali. Jadi ada korupsi gede gitu ya, misalkan. Nah, yang kayak kasus Timah dulu itu, yang kerugian negara 200 sekian triliun Harley itu. movie. Iya. Ya. Itu kan dia tuh orang luar, dia bukan birokrat. Sama juga. Dia bukan pejabat. Bukan, dia bukan siapa-siapa, dia bukan investor, bukan komisaris. Dia cuma kayak disuruh ngerjain gini-gini terus dia lakukan. Ya kalaupun memang dia tersangka karena dia terlibat dalam itu, ya dia terlibat judulnya, bukan orang yang ngambil keputusan untuk itu. Nah, jadi terus ada kejadian nih. Ini juga pengalaman teman saya. Dia tuh kerja di sebuah perusahaan farmasi besar. Nah, ini hanya untuk menunjukkan betapa hukum tuh bergerak seperti ini di Indonesia tuh. Ada perusahaan farmasi, dia itu melakukan penyimpangan yang luar biasa. Markup dana. Pokoknya intinya perusahaan itulah yang bikin harga dokter kita tuh lebih mahal daripada yang di Singapura dan di Malaysia. Kita tuh 2-3 kali lipat harga dokter kita tuh. Karena ada ini. Nah,
salah satu alasannya itu adalah karena ada perusahaan farmasi itu. Ketahuan si perusahaan farmasi itu, ketahuan, tapi bukan bosnya, bukan siapanya yang ditangkap tuh, bukan timnya, bukan bagian internal dari perusahaannya, bukan, tapi adalah bagian terbawah dari pemasarnya, dari salesnya. Terus si sales itu dibilangnya kayak gini, kamu akui bahwa perbuatan kamu tuh murni inisiatif kamu sendiri. Nanti kamu akan dipenjara mungkin setahun 2 tahun, kita siapin pengacaranya supaya kamu hanya dipenjaranya setahun aja. Nah setelah itu kamu boleh kerja lagi. Tapi kalau misalkan kamu bilang tuntut ke atasan, misalkan gini gitu-gitu, kamu bakal dituntut lebih lama, kamu nggak boleh kerja lagi, kamu bakal dihancurkan itu keluarga kamu di sini, terus kamu tuh pasti bakal kalah di pengadilan. Mati di penjara, dipukulin. Ya enggak, Mungkin. pengacaranya hebat. Perusahaan itu punya pengacara gede, sedangkan kamu tuh gak punya pengacara, pengacaranya pasti dari pengadilan doang, gitu kan. Nah jadi jangan ikut. Akhirnya apa? Ya akhirnya nego, ada yang sampai di penjara setahun 2 tahun, kemudian baru bebas dan dapat pekerjaannya lagi seperti yang dijanjikan. Nah jadi itu pengalihan seperti itu tuh lumrah terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalkan Baraya bekerja sama dengan seseorang, please berhati-hati, karena bisa jadi kejadiannya itu seperti itu. Setiap dia melakukan kejahatan, dia melakukan penyimpangan, dan dia tidak memiliki cukup kekuatan dan pengaruh, itu tuh akan dilimpahkan pada orang itu. Kita balik lagi juga ke kasus yang ini, ada beberapa poin-poin yang konyol. Salah satu poin konyol adalah kejaksaan tuh mengatakan bahwa yang jadi kenapa dia jadi salah satu alasan tersangka adalah dia sewa drone 30 hari. Oke. Tapi hanya dipakai 12 hari katanya. Oke. Berarti yang 18 hari itu yang ngebuat anggarannya jadi naik. Komentar netizen masuk akal nih, kayak gini nih. Analoginya, kalau pejabat rapat di hotel sewa ruangan 1 hari tapi rapatnya cuma dipakai 2 jam, itu berarti sisanya apakah markup atau perjalanan dinas 5 hari ke luar kota atau ke luar negeri, kerjanya paling cuma sehari, 4 harinya jalan-jalan. Apakah itu tidak juga termasuk markup? Iya. Jelas markup, cuman nggak di ini kali ya. Iya, ya pengadilan itulah yang cari apa ya? Ya cari-cari alasan aja. Sebenarnya mereka juga tahu. Dan ini jelas ini di sini ada masalah hukum yang besar, dan salah satu masalah utama yang harus dibenahi di Indonesia memang adalah masalah hukum. Ya terima kasih netizen karena sudah menyuarakan, dan kita harus suarakan terus ini kasus-kasus yang seperti ini tuh. Dan kalau mungkin saya mah ini penasaran, jaksanya belum kelihatan ya sama netizen sama siapa, belum dilacak. Enggak, cuman keputusan Kejaksaan Agung. Tapi ada kok dia ngasih statement. Atau sama ini juga. Ya, cari jaksanya siapa. Nah, sekarang tuh kasus ini tuh juga jadi sorotan DPR. Jadi banyak yang ngebela si videografer juga, dan saya kayaknya cukup yakin kasusnya akan seperti kasus yang nahkoda kapal itu juga. Pada akhirnya dia akan lepas juga. Tapi keputusan awal dari kejaksaan tuh yang konyol itu. Ini saya nemu video baru. Jadi ini mantan narapidana ya benar. Oke. Yang jadi wakil bupati Lebak. Oh, oke. Gitu. Dia ngamuk. Nah, ini anehnya tuh gini, Guru. Maksudnya yang saya tanyakan, kenapa di jajaran pemerintah itu banyak mantan-mantan gitu. Maksudnya kita mau kerja kemana aja butuhnya SKCK di situ tuh. Nah, kenapa kayak jadi bupati atau wakil bupati dan DPR dan sebagainya itu nggak perlu itu gitu loh. Mantan narapidana pun masih bisa gitu. Karena kalau dalam konteks ini bukan pejabatnya yang jahat, tapi masyarakat kita yang bodoh. Oh gitu. Jadi sebenarnya dalam iklim demokrasi semua orang tuh berhak untuk punya kesempatan kedua. Gitu. Jadi iklim demokrasi itu aturannya gitu ya. Jadi mantan napi pun boleh nyalon lagi. Mantan orang jahat tuh boleh nyalon lagi. Nah, tapi diserahkan tanggung jawabnya itu kepada masyarakat. Ini mantan napi nih. Mau nyoblos gak? Di negara-negara yang sudah maju banget kayak di Inggris, di Amerika Serikat, mantan napi boleh nyalon. Tapi diserahkan kepada rakyat, ini mantan napi nih, nyoblos nggak lu? Mereka boro-boro nyoblos, ngebully. Pastinya tuh gitu. Kayak misalkan, saya mohon maaf ini kasusnya banyak, cuman yang paling kita kenal itu adalah Conor McGregor. Dia kan berkali-kali kena kasus gitu kan. Nah kemudian dia nyalon. Dibully, tapi dia boleh, kalau nyalon mah boleh gitu. Cuman dibully sama masyarakat. Nah kita mah enggak. Mantan napi ya kalau amplopnya 30.000 terima, kalau 20.000 baru dia protes dulu. 30.000 dong, 30.000 baru diterima. Kejadiannya di mana? Di Lebak.
Banten. Iya. Makanya ini Halo masyarakat Banten, kenapa Anda itu tidak taubat ya dari memilih pemimpin yang atau Iya. memang karena pemimpinnya emang kayak gitu jadi mafia ya? karena kan ini nggak tahu setelah pidato si bupatinya nyeplos katanya ya emang wakil bupatinya mantan narapidana begitu. Iya. Rusuh pas rapat itu entah pas seminar atau pas apa gitu.